Kumpul kita kembali dalam majelis mutalaah Kitab Minhajul Istiqamah setelah kita awali dengan pembacaan Ratibul Aqdubah bin Abdul Haddad. Berharap mudah-mudahan segala aktivitas kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sudah sampai di halaman ke-16 baris ke-6 dari bawah. Baris ke-6 dari bawah. Fatihah nas'aluka al-futuh wal munuh wal usul wa salahal jasad wa ruh wa tawbatan nasuh. Nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka yaqinan shadiqah. Bihaqqi kitab Minhajul Istiqamah li Syekh Utsman bin Agil bin Yahya An-Nawawi salihi wa furu'i ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu. Kemudian daripada itu setelah datang Islam maka hapus, bersih, binasa segala yang demikian itu sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al haqqu wa zahaqul batilu innal batila kana zahuqa. Artinya telah datang agama yang benar dan hapus, bersih, binasa agama yang batil. Bahwasanya yang batil itu telah hapus, bersih, binasa adanya. Jadi masih melanjutkan tentang bab bid'ah yang menyatakan bahwasanya kesyirikan nama-nama dewa-dewa, nama-nama berhala-berhala, lata huda manat disembah di dalam negeri Makkah pada saat itu di zaman jahiliyah. Namun ketika Islam datang, itu semua dihancurin, itu semua dijelaskan lewat dinul Islam, lewat agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Dengan dalilnya, dengan dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Di dalam firman Allah Taala dalam surat Al-Isra, Ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kalau udah datang yang benar, yang batil itu mikir. Gitu. Bahasa gampangnya begitu. Kalau udah datang kebenaran entah dari dalam diri kita, masyarakat kita, kelompok kita, negara kita, kalau semuanya sudah tertata benar, maka terkikislah kebatilan, terkikislah kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita. Kalau berawal tidak binafsik, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, koreksi dulu diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Lihat dulu. Maka kalau kita menjalankan ibadah, kita menjalankan zikir, kita baca rotib setiap malam, setiap hari, apapun zikir yang kita baca, yang kita punya, yang kita dapatkan dari guru-guru kita, terus terbentuklah perlahan-perlahan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kita itu akan terkikis dengan sendirinya. Yang penting kita ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun manusia banyakkan maunya. Manusia banyak maunya. Padahal yang tutupin, yang Allah cukupin kebutuhannya, bukan kemauannya. Kadang-kadang kita banyak maunya. Gitu. Itu harus kita pahami, harus kita sadari, ketemuin diri kita. Kalau kita udah ketemu diri kita, insya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meringankan jasmania kita. Ini yang berat saya bilang jasmani, yang berat jasmani. Kalau ruhani pada hakikatnya adalah ringan, karena itu makhluk yang fitrah, yang suci di hadapan
yang berat badan kita. Melangkah majelis taklim, melihat kebaikan, mendengarin kebaikan, berkata yang baik adalah jasmania kita. Berat. Kadang-kadang bablas. Menang-menang. Betul nggak? Menang-menang, Gus. Tuh, nggak bisa terpelihara. Kenapa? Karena bisa jadi ilmu yang dipakainya, ilmu yang diamalinya tidak membawa keberkahan bagi dirinya. Zikir yang dibacanya tidak mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gampang kalau mau menggelincirkan orang, nggak perlu merubuhin istananya, nggak perlu. Allah gampang kalau mau ngangkat derajat seseorang, nggak perlu bangunin istana, nggak perlu waktu yang panjang, hanya waktu 1 detik, hanya waktu kurang dari 1 menit dengan 1 kalimat. Goblok. Betul nggak? Ini pelajaran buat kita sekalian. Maaf, saya bukan menilai dari sisi siapa orangnya, siapa pelakunya, siapa ini, tidak. Ini pelajaran bagi kita dan jadikan itu tontonan menjadi tuntunan. Kenapa? Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelincirkan orang yang ditokohkan. Betul Pak? Jatuh sejatuh-jatuhnya dengan sebab tukang ST. Ini ST kan nih? Ya, mudah-mudahan derajatnya sama sama tukang ST yang di sono. Jadi begitupun kalau Allah mengangkat seseorang, kita lihat yang dizolimi dengan kalimat yang kasar, dengan 1 kalimat yang kurang dari 1 menit mungkin dalam tausiahnya, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Boleh tayassur min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin kita dicaci, biarin kita dimaki, selama kita melaksanakan kebaikan di atas kebenaran dan membela, apalagi orang tua itu mencari nafkah buat keluarganya. Hari itu banyak jutaan malaikat mungkin nggak kelihatan. Malaikat pada murka, kan dibilang sama ulama, idza fasada lisana batkatan alaihim nufus wa idza fasadal qalbu batkatan alaihil malaikah. Apabila rusak lidah seseorang, maka terlaknatnya oleh jiwa-jiwanya orang-orang yang lainnya. Makanya dia yang ngomong yang ramai sedunia, padahal ngomongnya sepele, katanya niatnya sih bercanda, guyon. Betul nggak? Ini pelajaran Pak Bu buat kita sekalian. Jangan mentang-mentang. Saya sering bilang, karena kita di depan, karena kita jadi pejabat, karena kita jadi konglomerat, karena kita jadi ulama, jadi kiai, bukan karena kealiman dan harta kita, melainkan Allah lagi tutup aib kita bisa berbicara di depan orang banyak. Coba kalau Allah buka, tuh kayak begitu, merepet kemana-mana kan. Sekalipun muridnya seorang ada, hanya mudah-mudahan kita terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari dengki, dari fitnah, dan juga dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, ketika datang kebenaran, pasti kebatilan itu akan runtuh. Itu banyak hikmah. Kejadian 1 minggu ke belakang, 1 minggu ini mungkin di media sosial, media televisi ramai. Kita buka itu lagi, kita buka itu lagi. Ini jadi pelajaran buat kita. Allah angkat derajat seseorang ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Pun demikian, ketika Allah ingin menjatuhkan seseorang, tidak pakai lama, tidak pakai waktu, ataupun tidak pakai cara yang bermacam-macam. Kun fayakun. Jadi maka jadi. Begitu dasarnya ja'al haq wa ja'al batil, innal batila kana zahuqa. Terus sebagian lagi amalan-amalan orang kafir itu sebelumnya datang Islam, jika mereka itu dapat takut daripada penggoda jin, maka mereka itu berlindung dengan nama-nama jin yang besar-besar sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Jin, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqon. Artinya bahwasanya telah
sudah beberapa banyak daripada manusia berlindung dengan beberapa daripada jin, maka menambahnya oleh beberapa manusia itu akan segala jin itu olok-olok dan kekafiran adanya. Ya, jadi ini yang tadi kita ini kebetulan nih Masjid Ar-Rahman dikasih anugerah Allah. Pas kejadian ini pas lagi pembahasannya soal ini. Jadi ini ketika seseorang menjalankan sesuatu yang baik, tapi kebaikan itu didasari oleh kebid'ahan atau ajaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukin kebaikan sama kebatilan. Makanya kita perhatiin kalau ada sesuatu yang kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam ajaran agama kita yang dilakukan sama saudara-saudara kita, setelah kita teliti, setelah kita pahami bahwa itu semua adalah bid'ah yang dolal, maka hapuskan. Tapi ketika bid'ah itu bid'ah hasanah atau bid'ah sunnah atau bid'ah yang masih makruh, dibicarakan dengan cara yang baik, gitu. Jangan terbalik, bid'ah dolalah dimaklumin, bid'ah hasanah diolok-olok seolah-olah yang sesat. Paham ya maksudnya? Banyak di antara kita yang didiemin bid'ah sesungguhnya itu adalah tidak diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah hobinya itu wangi-wangian terbuat dari apa? Terbuat dari bunga. Bunga itu harum bunga itu salah satu kesukaan baginda Rasulullah SAW. Harum bunga. Lah kenapa jadinya bakar menyan? Dengan alasan itu adalah apa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Hatta menyan itu wangi, walaupun menyan itu wangi, itu tidak diajarkan di zaman Rasulullah SAW, dan itu bid'ah. Jika ada cara yang lebih baik yang tidak membawa kemudaratan daripada asap di kulit, mendingan minyak wangi. Betul atau enggak? Kan ada caranya. Tapi itu kembali lagi tergantung daripada di wilayah setempat. Kalau wilayah setempat bakar menyan, artinya bakar bubur, bukan bakar menyan. Bakar bubur yang wangi itu tidak menghalangi, tidak menjadi mudarat dari hal kebiasaan, tidak direncanakan untuk mengemat. Berarti mengemat ya? Ngemat, berarti nyambat kalau bahasa orang Betawi dulu, dijauhkan. Nah, ilmu-ilmu yang demikian, ilmunya nggak salah, ilmunya. Karena pada hakikatnya semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, malah. Maka dari itu setan itu lebih pintar dari manusia. Setan lebih pintar dari manusia karena setan diciptainnya duluan daripada manusia. Cuma satu penyakit setan, sombong. Kalau lebih pintar, setan lebih pintar. Makanya apalagi setan sekarang, orang kemasukan suruh baca ayat kursi kagak kena, Pak. Kena coba unjukin duit 1 juta, sadar dong. Setan berpikir gitu. Iya, setan kadang-kadang begitu. Kita nih orang ada katanya kesambet. Kita bacain ayat kursi. Itu setan bisa. Kita bacain Latin. Setan itu bisa. Ikutin. Itu yang salah setannya apa manusianya kurang pintar yang mau bacain. Ya, nah ini, maka dari itu ketika kita melaksanakan sesuatu, kalau kita niatnya didasari semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dijadikan alat menggapai kepentingan dunia, Pak, insya Allah. Kan udah dibilang
derajat kita kebetulan abas anak bacain orang akhirnya ditiup baca Fatihah sembuh tuh orang kebetulan. Jangan sampai jadi istidrak, Pak. Paham istidrak? Sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara orang itu masih fasik. Kita ini masih fasik, masih ngerjain yang remeng-remeng STNJ, ngerti STNJ. Sholat terus maksiat jalan. Iya, coba di jalanan kayak kita sering bilang, di jalanan ada yang licin dikit, kira-kira kita ngelirik doang atau melotot kira-kira? Masih melotot. Kita masih melotot gitu. Berarti kita masih kudu hati-hati, harus hati-hati. Jangan sampai dikelabui nama setan. Jangan sampai dikelabui nama setan. Tapi semasa kita bisa dimintain tolong, dimintain bantuan, lurusin niat kita semata-mata mengharap ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita. Barangkali itu sir daripada bacaan ataupun zikir yang kita baca. Tapi jangan sekali-kali, lama-kelamaan bisa jadi juga penyakit sombong muncul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min nafahatil kibri wal nifaq. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksud. Ya Allah, lindungi aku daripada sifat sombong yang datangnya tiba-tiba dan sifat munafik. Itu Rasulullah. Bagaimana kita yang tiap jengkal tiap menit buat salah? Betul? Makanya ketika kita menjadi sesuatu yang membawa manfaat bagi orang lain, jaga hati kita, jaga jiwa kita. Yang susah menjaga daripada membuat. Di masjid membuat cukup 4 tahun, berapa lebih? Jadi masjid nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi masjid, betul? Dan pakai sholat Jumat. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita menjaga keistiqomahan ibadah dalam masjid dan kerukunan di dalam masjid ini? Belum tentu cukup dengan 4 tahun. Perjuangan orang-orang sebelum kita, ulama-ulama sebelum kita, para anbiya wal mursalin makan waktu ratusan tahun, makan waktu puluhan tahun, diperluin kesabaran, mulai dari fisiknya, mulai dari mentalnya, dibina mentalnya, menjaga generasi selanjutnya, menjaga tatanan pokoknya. Tidak cukup. Belum tentu segampang kita membuat atau membangun bangunan yang begini mudah daripada kita menjaga. Maka dari itu, setelah ini semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang indah, bangunan yang megah, pelaksanaan ibadah-ibadah sesuai standarisasi masjid, yuk kita niatin sama-sama kita menjaga kelanggengan ini masjid dengan tatanan yang kita mau, dengan tatanan yang ada di masyarakat ini. Satuin visi dan misi kita, jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya, mudah-mudahan kalau udah itu, kalau Allah udah itu enak aja ya, fa'ilahu barakatan min kasbihim, gak bakalan terjadi. Allah angkat keberkahan dari wilayah ini, gak bakalan terjadi. Berkah aja. Biarin. Oh, dikasih duit 1 juta sehari, yang penting berkah. 1 juta. Alhamdulillah. Biarin makan nama lawak doang, asal makan nama daun doang, asal lauknya ayam. Gitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana. Insya Allah kalau kita sudah satu visi, kembali kita jaga hati kita, kita jaga niat kita luruskan niat kita niatkan hanya mengharap ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Di sini jangan kita campur adukin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak akidah. Ya, kalau baca ratib,
Baca ratib itu adalah termasuk wasilah perjalanan daripada salafus shalih ba'alawi. Gitu. Ada juga thariqah yang lainnya seperti Yasin Fadilah, seperti mungkin zikir tauhid, thariqah Qadariyah Naqsabandi dan lain sebagainya, hijib-hijib yang lainnya. Itu ada. Nah, cuman kalau ratib ini digubah, dikaram oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad ini memang dalam rangka untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita dan wilayah sekitar kita. Dari apa? Dari gangguan jin dan manusia terutama. Nah, insya Allah ngerti atau nggak ngerti ini ijazahnya secara umum sudah diturunkan oleh Sohibul Ratib secara umum. Tapi kalau ada khusus guru yang bersanad daripada ijazah zikiran tertentu itu afdol. Kalau ratib khusus ratib itu memang pada prinsipnya sudah umum diijazahkan oleh Sohibul Ratib. Terus bagaimana kalau kita punya guru bersanad berijazah diijazahkan lagi, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Bisa. Karena di sini ada kalimat asrarihim wa anwarihim. Di situ maksudnya. Maka penting murabi, pembimbing yang mendekatkan diri kepada Allah, terutama zikiran. Jangan kita sembarangan. Kalau zikiran itu perlu murabi, Pak. Murabi apa murabi? Guru yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan halia keduniaan doang. Mampu nggak guru itu merubah karakter, merubah kebiasaan tabiat kita yang tadinya mungkin kita masih malas, masih muda dan lain sebagainya. Ketika kita ketemu satu orang guru, beliau bisa membimbingkan kita. Yakinlah itu murabi. Jadilah engkau sebagai seorang mayit yang terlentang di depan amilnya. Diapain aja rela. Ada yang bisa ngamalin begitu. Perkataan Imam Ghazali ada, usah